beliau kan waktu 2014 ingin pertumbuhan ekonominya 7%. Beliau hanya capai dalam periode pertama Pak Alex 5%. Coba kalau kita manage, saya jadi bergetar Pak. Kalau kita manage satu komoditas saja bisa menghasilkan tambahan 2% pertumbuhan Pak Nono. Belum lagi komoditas lain, Paristabari dan seterusnya. Lanjut. Dan ini sudah kita hitung waktu dengan Pak John Murus segala macam. Lanjut. Untuk lanjut saya. Halo. Next please. Nah, jadi ini hanya memberi semangat Pak Nono Sempurno bahwa ternyata Tiongkok tuh panjang garis pantainya 14.500 Pak. Kita itu the second longest in the world after si Kanada Pak. Jadi hampir 100.000. Tapi produksi udangnya tahun 2000 berapa tuh ya? 2018 itu, sebentar. Itu kita baru 900.000 ton Pak Nono. Si Tiongkok 2 juta gitu ya. Jadi kalau kita bahasa semangatnya harusnya kan produksi udang kita itu 99.000 dibagi 14.000 kali 2 juta kali 2 juta ton kan. Ini terbalik Pak. Artinya bahwa cita-cita kita untuk menjadi produsen udang terbesar tuh bukan omdo Pak, benar-benar doable, bisa dilaksanakan asal polisinya on the track. Nah kalau 500.000 ini Pak Nono kita bagi ke 8 provinsi kepulauan, itu udah lebih dari cukup Pak untuk menggerakkan ya ekonomi di provinsi-provinsi kepulauan tersebut. Lanjut. Kemudian sudah kita hitung juga untuk tadi kita pagi panjang lebar bicara Pak, untuk membangun 2.000 kapal ikan modern Pak, karena Pak Nono dari 600.000 kapal ikan yang kita miliki hanya 1,3% yang ukurannya tuh di atas 30 gross ton atau sekitar 3.600 kapal. Jadi itulah yang menjelaskan Natuna, Laut Arafura, tempatnya Pak Alex itu, zona ekonomi itu digerayangi dan dicuri oleh nelayan asing terus. Karena apa? Karena hampir nggak ada nelayan kita di Morotai, Pak Segap ya, hampir nggak ada nelayan kita gitu, semua kapal asing. Jadi jurus melawan illegal fishing sebenarnya adalah jurus ekonomi Pak. Jadi kalau kita bangun armada kapal modern yang dimiliki oleh nelayan kita dan menangkap ikan di daerah yang sekarang dicuri oleh orang nelayan asing, dan kita bangun industri pengolahannya di sana, bisa killing two birds with one stone, mengusir nelayan asing and at the same time mengembangkan ekonomi wilayah Pak. Bukan hanya bakar dan tenggelam saja, tapi ekonominya dilupakan. Itulah kita miskin terus karena salah policy gitu. Ini 2.000 kapal ini udah kita hitung Pak Nono dengan alat tangkap Pak di setiap wilayah pengelolaan WPP itu wilayah pengelolaan perikanan Pak. Kayak misalnya 711 itu di Laut Cina Selatan dan 718 yang paling gembuk di Arafura Pak, sekitar 2,8 juta ton per tahun bisa kita tangkap ikan dari sana. Jadi udah kita hitung Pak Nono berapa estimasi produksinya dan seterusnya. Tinggal tunggu menteri yang ngerti perikanan aja, ini jalan ini. Tepuk tangan dong untuk lautan ini. Lanjut sayang. Dan kita pun udah hitung berapa kira-kira kawasan industri yang dibutuhkan. Lanjut. Nah terus ini Pak, ini yang sebenarnya gigantic Pak. Saya sejak Pak Alex jadi direktur saya, Pak Alex, kalau kita hanya berguntat pada pikiran tangkap dan budidaya aja, jadi development space di laut, jadi betul Pak Mas Ali, jangan menganggap laut itu pemisah, harusnya laut kita anggap sebagai development space atau ruang pembangunan, karena 77% wilayah kita tuh laut. Kalau mengandalkan darat nggak cukup. Kalau saya boleh cerita sedikit, 2 kali saya mendampingi Bu Mega ketemu Xi Jinping. Bu Mega selalu kayak gini, kenapa Cina selalu sangat agresif untuk menguasai laut? Jawaban Xi Jinping pada waktu begini, Madam Presiden, if we were China with 1.4 billion people, hanya relying on daratan, hanya bergantung pada daratan nggak akan cukup Pak, ngasih makanan. Makanya Cina sekarang dalam 10 tahun terakhir Pak, sudah bisa membudidayakan padi di laut, nanti saya contohkan. Dan ini sekali lagi, industri bioteknologi lautan, Mas Zul, itu potensinya itu 4 kali lipat daripada industri IT yang sekarang didungun-dungukan atau digital teknologi. Pak Zul tahu kan bahwa basis industri biotek kan adalah di keanekaragaman hayati, Pak, biodiversity. Dan Indonesia itu memiliki keanekaragaman hayati itu terbesar di dunia, Pak. Tapi ironik, gamat aja, gamat yang Tripandi itu, kita impor dari mana gamat itu? Dari Malaysia, Pak. Aneh bin ajaib, dan kita ekspor barang mentahnya, diproses di sana, diekspor dari kita gitu. Lanjut. Nah, jadi ada 4 cabang industri kelautan. Pertama adalah bagaimana kita mengambil bioaktif substansi, saya squalen, saya omega 3 dan seterusnya untuk bahan baku industri nutraceutical atau healthy food dan beverages, farmasi dan seterusnya.
Kemudian genetic engineering, Pak Nono, itu menghasilkan induk dan benih ikan, udang, dan seterusnya yang unggul, yang bebas penyakit atau spesifik patogen free, yang tahan penyakit atau spesifik patogen resistant, dan yang tidak kalah penting adalah fast growing, pada cepat tumbuh gitu. Kemudian industri rekayasa genetik untuk bioremediasi dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini contoh aja, Pak. Jadi kan ini Pak Nono 5 tahun yang lalu saya ngomong sama Pak Boy Thohir, Pak. Coba kalau beliau laksanakan, Pak, dengan sekarang heboh perubahan iklim, kemudian kita nggak boleh membuang emisi, Pak. Kalau ini dilaksanakan sejak tahun lalu, dan ini Mas Ali, dananya saya diberi oleh Pak Kardaya, Pak, waktu beliau di sana, Pak, EBTK itu. IPB dikasih 10 miliar dan menghasilkan gini biofuel. Lanjut. Terus saya. Nah, jadi sekali lagi kalau kita membudidayakan alge laut, Pak, selain menghasilkan ekonomi, dia juga menjadi carbon sink, Pak, karena menyerap CO2. Lanjut. Terus, Pak. Halo. Nah, ini di Malaysia. Lanjut. Terus, nah ini sayang beliau udah meninggal, tapi ada kadernya, siapa namanya? Desti ya, di IPB itu. Ibu Mujijat itu udah menemukan 13 spesies mikroalge dari laut, dan 4 spesies itu, Pak Zul, mengandung hidrokarbon di atas 20%, Pak. Lanjut. Dan beliau, Dr. Mujijat Kawaro, itu secara teknologi sudah menghasilkan, Pak Nono. Cuman waktu itu harganya masih mahal, Pak, seliter 14.000, padahal solarnya baru 6.000. Nah, kalau pemerintahnya itu cerdas dan benar, harusnya waktu itu disubsidi dulu, Pak. Baru IPB baru menghasilkan ini, lalu ada keuntungan, nanti investasi lagi, dia akan lebih efisien. Lanjut. Dan karena Pak Jokowi itu udah menugaskan IPB untuk agromaritim, rektor IPB yang baru sekarang, Pak Arief, udah membuat semacam roadmap bagaimana menghasilkan blue energy, Pak, dari mikroalge. Lanjut. Dan menurut perhitungan kami, sesungguhnya 2 juta lahan di pesisir itu bisa kita gunakan untuk budidaya alge, Pak. Lihat sini, itu bisa kita hasilkan 2 juta barrel minyak, Pak. Padahal konsumsi minyak kita kan per hari 1,4 juta, Pak. Nah, karena lifting minyak kita tuh hanya 800.000, setiap hari kita impor 600.000, Pak. Saya khawatir kenapa ini nggak berkembang, ada mafia impor, Pak. Karena menurut Pak Rizal Ramli, setiap impor crude oil itu 1 barrel itu dapat komisi $2, Pak. Jadi kalau 600.000, setiap hari itu 1,2 juta US dollar si para mafia itu tadi, ini nggak berkembang, Pak. Jadi kalau Pak Jokowi serius atau pengganti Pak Jokowi serius, harusnya biofuel dari mikroalge laut itu ya ini yang dikembangkan, Pak. Lanjut. Terus, nah ini Pak Nono bukti bahwa di Cina alhamdulillah sudah berhasil ya membudidayakan padi di seawater, Pak, dengan produktivitas 4,5 ton per hektar ya, itu di sana. Jadi artinya bisa 9 ton per hektar, Pak, lebih tinggi daripada produktivitas padi di Indonesia gitu. Lanjut terus posisi geoekonomi politik. Nah ini contoh aja, terus saja ini secara geologi, oceanografi dan klimatologi. Lanjut terus saja saya ingin mencontohkan perbandingan dengan terusan Suez. Lanjut terus Pak, karena waktu ya Pak Zul ya. Terus Mas, nah jadi gini Pak, sebentar sebelum kesimpulan dan rekomendasi kata. Jadi ternyata, iya kan, bahwa jumlah kapal yang melintasi Alki 1, ya, Selat Sunda dan sebagian Selat Malaka, itu 100.000 kapal per tahun, Pak Zul itu. Nah, sementara terusan Suez dan terusan Panama itu masing-masing hanya dilewati oleh 18.000 dan 10.000. Pendapatan otoritas terusan Suez mencapai rata-rata 220 miliar per tahun atau 80,7 triliun per tahun. Jadi kalau hitung cara kasar, Indonesia terusnya dapat pendapatan untuk tol fee ya, itu berarti 100.000 dibagi 18.000, katakannya 20.000 lah, 5 kali lipat dari si 80 triliun Pak. Kalau kita cerdas dan punya visi poros maritim dunia itu yang menurut saya mubazir Pak. Negara ini ya diberi peluang oleh Tuhan sedemikian ini Pak. Tetapi kalau undang-undang kepulauan ini Mas Ali dan Mas Zul ya, segera disahkan, insya Allah kapabilitas daerah-daerah kepulauan itu akan mampu Pak untuk mendayagunakan potensi yang sangat raksasa tadi. Lanjut. Dan ini kesimpulan dan saran saya Pak Nono. Lanjut. Halo. Lanjut. Teruskan Mas. Next please. Lanjut. Enggak, itu tolong dibantu. Terus.
Jadi kesimpulan saya ya bahwa itu akan berkontribusi signifikan untuk terwujudnya Indonesia Emas dan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Oleh sebab itu RUU Darpola yang sudah diusulkan sejak 11 tahun yang lalu, paling lambat tahun depan Pak Nurul harusnya disahkan. Saya yakin ya, dengan izin dari Allah, dari Tuhan kita ya, dengan dimotori oleh Tempo harusnya nggak terulang lagi nih, nggak ada menunda-nunda lagi, bisa jadi tahun depan ya. Dan sebaiknya, cuman ini ide liar saya saja ya. Saya kok ingin menambahkan bukan hanya 80-an ini Pak Alex tahu Bun ya. Pertama adalah provinsi Aceh, karena Aceh itu selain perbatasan masih miskin tuh Pak Zulir. Dan pulaunya banyak juga di sana, ribuan pulau juga Pak. Kemudian kedua adalah Provinsi Bengkulu ya, karena dia itu provinsi di Sumatera yang paling miskin Pak gitu ya. Jadi tanpa affirmative policy dari pemerintah, Bengkulu akan begini terus. Kemudian kedua adalah, berikutnya adalah Sulawesi Tengah, lagi-lagi juga miskin. Kemudian Gorontalo selain miskin juga terluar. Dan terakhir adalah Papua Barat. Harus diingat, Raja Ampat aja berapa pulau, tuh kayak mana berapa pulau gitu. Dan Papua Barat pun juga masih miskin. Dan dengan tambahnya sekitar 6 provinsi ini, maka yang tergabung dalam undang-undang ini menjadi 14 instead of hanya 8 gitu. Dan tadi upaya kita untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan menjadi sangat legitimate. Saya kira itu yang bisa saya share. Dan Pak Nondo, saran saya konkretnya harusnya DPD, DPR, media massa dan beberapa pakar Pak ngadep lagi meyakinkan